kedepannya orang-orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi mesti dipidanakan dengan pidana penodaan agama. Sekarang sudah dengar gak orang-orang yang suka ngaku-ngaku anak cucu Nabi? Banyak kan? Dia ngaku-ngaku cucu Nabi, dia ngaku-ngaku anak keturunanku, kata Nabi. Yaz'umu annahu minni wa laysa minni. Dia ngaku-ngaku anak keturunanku padahal dia bukan anak keturunanku. Jadi begini Pak, kalau dia ngaku anak keturunan Nabi, sebetulnya dia bukan anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan. Dia cuma ngaku-ngaku saja. Tapi mengapa orang mengaku anak Nabi? Karena dia berharap mendapatkan privilege. Makanya hari ini saya ingin tegaskan bahwasanya siapapun orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, dia telah menistakan ajaran agama Islam dan dia telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya berharap mulai hari ini sampai yang akan datang, kalau ada lagi yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, bisa dipidanakan dengan pasal penodaan agama. Setuju nggak kira-kira? Tepuk tangan dulu. Sekarang nggak ngaku-ngaku anak cucu Nabi itu. Dan yang kedua, siapapun yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, dia wajib menunjukkan bukti. Karena kalau dia tidak menunjukkan bukti, berarti dia telah berbohong atas nama agama. Itulah mengapa para ulama tegas. Dulu kalau orang yang ngaku Nabi jelas bisa dihukum pancung. Zaman dulu kan begitu. Kalau zaman sekarang dipidana penjara. Kalau orang ngaku Nabi bisa dihukum pancung. Namun ada strategi orang nggak bisa ngaku Nabi takut kena pancung, maka ngaku cucu Nabi. Itulah mengapa para ulama menganjurkan kalau ada yang ngaku cucu Nabi, gebuk. Misalnya Syarif Aun Mekah Al Mukarramah zaman dulu, ada yang ngaku cucu Nabi, gebuk. Walaupun kalau zaman sekarang negara hukum, jangan main hakim sendiri. Di Indonesia ini kan saya nonton beberapa video, ada orang yang ngaku-ngaku Habib, digebuk. Mungkin dasarnya itu Habib Suparman Assegaf misalnya. Jadi kalau saya ini ngaku Habib Suparman Assegaf, itu ditampol. Ada yang ditampol pakai sendal, ada yang ditempeleng kepalanya, ada yang disepak. Kalau kita tanya ngapa orang itu ditampol, ditempeleng, dia ngaku Habib. Loh, apakah Nabi mengajarkan mukul orang? Kata dia, karena ulama menganjurkan kalau ada yang ngaku cucu Nabi, tabok. Nah, di situ saya dapat ilmu. Berarti kalau ngaku Habib saja ditempeleng, apalagi orang yang ngaku cucu Nabi. Kalau ngaku cucu Nabi kan dua dosanya. Kalau orang ngaku cucu Nabi, dosanya dua. Dosa besar, dosa lainnya lebih banyak lagi. Yang besar itu ada dua. Mengapa? Satu, menasabkan dirinya kepada selain leluhurnya, itu dosa besar. Menasabkan dirinya kepada yang bukan bapaknya. Misalnya saya Suparman bin Abdul Karim, itu bapak saya. Karena saya nggak mau hanya Suparman bin Sugiman, padahal Sugiman orang lain. Walaupun ibu-ibu percaya Suparman sama Sugiman mirip kayaknya ya. Mungkin begitu kan? Cuman Sugiman bukan bapak saya. Bapak saya itu Abdul Karim. Dan ketika saya menasabkan diri saya bukan kepada bapak saya, bukan kepada kakek saya, boleh. Kalau sama kakek boleh. Misalnya kakeknya punya nama besar, boleh dinasabkan ke kakeknya. Misalnya lebih terkenal ibunya daripada bapaknya, boleh dinasabkan ke ibunya, boleh nyebut ibunya. Nggak apa-apa dalam Islam itu. Atau ke kakeknya, kakek dari bapaknya, kakek dari ibunya, boleh. Tapi selain itu tidak boleh nasab kepada orang-orang yang bukan orang tuanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Manidda'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minad dar." Barang siapa yang mengaku-ngaku dirinya bagian dari nasab suatu kaum atau menasabkan dirinya ila ghairi abihi, bukan kepada bapaknya,
bukan kepada kakeknya, bukan kepada leluhurnya, nyambungkan nasabnya kepada keluarga orang lain, orang yang bukan bapaknya, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka silahkan dia menempati kapling yang sudah disiapkan untuknya di neraka. Makanya hati-hati, jangan sampai kita ngaku-ngaku, kamu anak siapa? Suparman. Anak Soekarno, Suparman, Soekarno Putra misalnya. Mentang-mentang ingin dapat nama besarnya Soekarno, saya ngaku anaknya Soekarno. Enggak boleh, itu dosa besar. Jadi jangan sekali-kali kita menasabkan diri kita kepada yang bukan ayahnya. Jadi saya ulangi, menasabkan diri kita kepada selain bapak kita itu dosa besar. Menasabkan diri kita kepada klan, marga, keluarga tertentu padahal kita bukan bagian dari situ, itu dosa besar. Mengaku diri kita adalah keturunan dari dzurriyyah tertentu padahal bukan, itu dosa besar. Maka ancamannya fal yatabawwa maq'adahu minan nar, silahkan dia menempati kapling yang sudah disediakan oleh Allah untuknya di dalam neraka. Ini poin pertama. Nah, dosa yang kedua dari orang-orang yang mengaku anak cucu Nabi adalah mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya gimana itu melanggar hak Rasul kan? Orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi itu melanggar hak Nabi. Dalam darah aneh nih mengalir darah Rasulullah, itu melanggar hak Nabi. Kecuali saya, Bu, kalau saya boleh. Dalam darah aneh nih mengalir darah Rasulullah Adam alaihi salam. Boleh, ibu juga boleh kalau gitu mah. Rasulullahnya Adam alaihi salam. Yang nggak boleh itu ibu-ibu ngaku keturunan Nabi Dawud, ngaku keturunan Nabi Musa, nggak boleh. Ngaku keturunan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak boleh, kecuali bisa membuktikannya. Nabi bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang secara sengaja berdusta atas saya, kata Nabi, ngaku anak cucu saya, ngaku anak cucu Nabi, menyandarkan kedustaannya kepada Nabi, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, silahkan dia menempati kapling yang sudah disediakan untuknya di dalam neraka. Jadi nggak boleh sedemikian rupa itu, karena melanggar hak Rasulullah, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya saya ingin katakan, jika mengaku Nabi saja itu sebuah pelanggaran syariah, bahkan akidah, apatah lagi termasuk juga di dalamnya mengaku dzurriyyah Nabi, karena itu melanggar syariat Islam yang paling utama. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, bisa kafir kita kalau menasabkan diri kita kepada selain orang tua kita, termasuk menasabkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama besar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami mengingatkan kepada kita semua, yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadan nasabi syarif. Setiap orang harus niscaya, sudah semestinya punya rasa kecemburuan kepada nasab Nabi yang mulia, nasab dzurriyyah Nabi yang mulia, harus cemburu. Jadi jangan sampai kalau ada orang yang ngaku saya cucu Nabi, entar dulu, kita harus katakan entar dulu, kita harus cemburu dengan nasab Nabi itu. Saya umat Nabi, kami nggak boleh langsung percaya kalau ada yang ngaku cucu Nabi, entar dulu. Wa dhabatahu hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaq. Maka ulama yang punya kemampuan wajib menelitinya orang yang ngaku-ngaku tadi, sampai tidak ada satupun lagi orang yang berani ngaku cucu Nabi kecuali dengan data yang benar. Paham ya? Jadi sekali lagi saya ingin katakan, kalau yang ngaku-ngaku Habib aja ditampoli, apatah lagi yang ngaku-ngaku cucu Nabi.
itu bisa dihukum. Walaupun sekarang kita serahkan kepada penegak hukum. Saya sedang mengusulkan kepada pemerintah, kedepannya orang-orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi mesti dipidanakan dengan pidana penodaan agama. Karena nggak boleh lagi sembarangan, karena termasuk menodai agama. Yang ngaku Imam Mahdi penodaan agama, yang mengaku Nabi penodaan agama. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia.